bikin bangga, bangga bersarung mangga. Kalau ada hiburan, tapi ingat, hiburan yang tidak melanggar rambu-rambu syariat Nabi Muhammad. Maka dari itu jangan sampai urusan kita dengan Allah yang sudah baik di bulan Ramadan kita nodai di bulan Syawal. Tapi hendaknya kita jadikan bulan Syawal penyempurna dari apa yang sudah kita mulai di bulan Ramadan indah. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, nuhibbukum fillah, kami mencintai Anda karena Allah. Dan semoga apa yang kami ucapkan ini adalah benar Allah wujudkan di hati kami. Kami tidak ingin ada benci kepada siapapun dari hamba Allah. Kami tidak ingin ada dengki kepada siapapun dari hamba Allah. Akan tapi kami manusia yang kadang bisikan syaitan, hawa nafsu. Maka mari memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Sehingga hidup kami di dunia indah sebelum di surga nanti. Baik. Kita sebentar lagi memasuki hari atau bulan Syawal, hari Lebaran. Hari kita bersilaturahim. Dan pembahasan silaturahim sudah pernah dibahas. Akan tapi spesial di hari raya ini ada suasana yang sangat berbeda. Tapi juga kadang tidak waspadaan kita kepada cara menjalankan silaturahmi menjadi sebab Allah murka. Karena hendaknya harus kita fahami betul bahwa sepanjang di bulan Ramadan kita berdamai kepada Allah. Di bulan Syawal kita berdamai dengan hamba Allah. Hasilnya kita baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Akan tapi ada seorang hamba yang sudah baik kepada Allah di bulan Ramadan. Puasanya Masya Allah serius. Malam hari jadi hidupkan dengan ibadah. Al-Quran pun sangat dekat dengan lesan dan matanya dan hatinya. Sedekah, infak dan terus berjalan dengan baik. Akan tapi di saat memasuki bulan Syawal, maksudnya adalah menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, akan tetapi ternyata menjalin hubungan baik dengan manusia tapi merusak urusannya dengan Allah. Maka kita harus punya bekal saat ini. Bekalnya adalah ilmu. Jangan sampai kita bersilaturahmi ke sebuah tempat, di sana kita melakukan dosa. Acara kegembiraan keluarga adalah sangat diperkenankan dan dianjurkan, tapi jangan mengadakan acara yang menjadi sebab Allah murka. Di situ ada orang yang buka auratnya, kemudian dia melakukan suatu hal yang akan dilihat oleh semua orang. Keharaman terjadi, bagaimana? Apakah arti doa keberkahan satu? Enggak akan diterima karena apa? Kita berdoa memohon kepada Allah di acara keluarga dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ada keharaman di dalamnya. Makanya kalau ingin reuni keluarga yang syar'i, undang ustadz untuk menyampaikan pesan tentang silaturahim, bukan dengan hiburan yang merusak. Kalau ada hiburan, tapi ingat, hiburan yang tidak melanggar rambu-rambu syariat Nabi Muhammad. Harus waspada dalam hal ini. Senang hari raya, hari senang. Nabi membiarkan orang-orang Habasyah menari-nari saat itu. Mukul-mukul. Istilah tari tradisional dan alat-alat musik tradisional yang mereka senangi. Pukulan-pukulan. Nabi biarkan Siti Aisyah menonton bersama baginda Nabi. Akan tapi tidak dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Akan tapi orang itu kan bermacam-macam. Ada orang yang melihat membedek hari raya adalah sebagai saat senang-senang. Nggak ada hubungannya dengan Allah, memang itu momen kita buat senang-senang. Maka ada orang buat acara-acara. Tanpa disadari acara ini bertentangan dengan syariat. Maka Anda sebagai orang yang sudah menghidupkan Ramadan dengan ibadah, jangan masuk wilayah ini. Maka mari kita rayakan hari raya dengan sebaik-baiknya. Jalin hubungan baik dengan Allah di bulan Ramadan. Di bulan Syawal kita menjalin hubungan baik dengan manusia tanpa menodai hubungan baik kita kepada Allah. Satu, hiburan yang kita hadirkan. Kemudian yang kedua, kadang-kadang silaturahmi ke sana kemari kita meninggalkan sholat.
Naudzubillah. Meninggalkan sholat. Hati-hati. Maka di sana ada ilmu. Mohon dicari. Yang pernah kami sampaikan ada video 5 menit tentang bagaimana sholat di atas kendaraan. Sholat saat macet. Sholat di perjalanan, macam-macam. Di situ ada. Jangan sampai kita melakukan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, tapi dengan Allah kita rusak, Allah akan murka. Maka tetap dengan Allah dalam perjalanan kita terhormat, terjaga, sholat kita terjaga dengan cara yang mudah. Karena dengan ilmu semuanya serba mudah. Itu dalam sebuah buku kecil yang ada, insya Allah ada, dan bisa dicari di web buyayahya.org. Di situ ada, bisa diambil, di download. Bagaimana kita di saat berada di perjalanan. Artinya ini harus perhatikan. Dalam judulnya kalau tidak salah, judulnya adalah solusi sholat saat jalan macet atau di tol dan sebagainya. Begitu kalau judulnya kurang lebih seperti itu. Ini kalau tidak punya ilmu, alangkah banyaknya orang yang ingin menjalin hubungan baik dengan manusia tapi melanggar Allah. Dan mereka bukan berencana, bukan berkeinginan, bukan bermaksud melawan Allah. Tidak, karena kurang ilmunya. Maka kami hadirkan ilmu itu. Sehingga lihat, kalau kita perhatikan di hari Lebaran itu, ribuan orang mudik, berapa banyak orang yang meninggalkan sholat? Berapa banyak orang meninggalkan sholat? Padahal sholat sangat mudah, bisa dilakukan di mana saja. Dan caranya sangat mudah, akan tapi kekurangan ilmu itulah yang menjadikan orang melanggar Allah. Mari kita belajar. Menuntut ilmu. Ini diantaranya adalah kita meninggalkan sholat. Meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya adalah untuk silaturahmi. Enggak. Silaturahmi menjalin hubungan baik dengan manusia, jangan menodai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal lain lagi yang harus kita perhatikan juga di dalam urusan-urusan semacam ini. Adalah momen untuk kita keluar dari rambu-rambu. Misalnya seorang anak gadis, selama ini kalau keluar rumah begitu susah dan sulitnya. Akan tapi karena Lebaran, orang tersebut pun tidak bisa menghalanginya. Yang semula seorang anak gadis dengan seorang pria dan wanita ini sangat menjaga. Tapi di bulan Syawal, di Lebaran menjadi kadang mudah bertemu. Alasannya adalah untuk silaturahmi. Sesaat berkata ingin bertemu dengan guru, ziarah guru dan sebagainya. Akan tapi dalam perjalanannya melanggar Allah. Maka dari itu jangan sampai urusan kita dengan Allah yang sudah baik di bulan Ramadan kita nodai di bulan Syawal. Tapi hendaknya kita jadikan bulan Syawal penyempurna dari apa yang sudah kita mulai di bulan Ramadan. Indah. Hablum minallah, dengan Allah baik. Hablum minan nas, dengan manusia baik. Itulah orang selamat. Dan semoga orangnya adalah Anda. Terjaga urusan dengan Allah baik, dengan manusia baik. Bahagia di dunia dan kelak bahagia di akhirat. Nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.